Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Reportas Pagi. Tersinggung karena agama yang dipermainkan, puluhan massa Front Pembela Islam mendatangi Polresta Depok, Jawa Barat. Mereka menuntut polisi segera menangkap pesinetron Jonas Rivanno karena dianggap telah menistakan agama Islam. FPI juga mengancam akan menghakimi Jonas jika polisi tidak segera bertindak. Polisi pun segera bertindak dengan mendatangi rumah mewah Jonas dan Asmiranda. Anggota Front Pembela Islam mendatangi kantor Polresta Depok, Jawa Barat guna melaporkan Jonas Rivanno yang secara gamblang mengatakan di depan publik bahwa dirinya sama sekali tidak pernah masuk Islam. Hal tersebut sontak membuat marah Ormas FPI karena dianggap berdusta dan mempermainkan agama Islam demi mencapai suatu tujuan tertentu, yakni menikah secara syah dengan Asmiranda. Padahal Jonas Rivanno diketahui sudah menjadi mu'alaf sejak 21 Agustus 2013 silam, yakni dengan dibantu Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Depok di sebuah masjid di Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat. Ini kebenaran dari aku tidak pernah menjadi mu'alaf, aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan aku orang Kristen. FPI juga mengaku memiliki barang bukti berupa surat nikah yang menegaskan bahwa Jonas dan Asmiranda sudah resmi menikah. FPI meminta polisi segera menangkap Jonas lantaran dianggap mempermainkan agama Islam dengan mengaku bahwa dirinya tidak pernah mu'alaf. Saksi sudah dipanggil, sudah bukti, yang tadi tangkap. Kalau enggak, FPI yang akan kejar dia. Akan dilakukan. Kita kejar dia. Kita bawa ke Polres Depok. Setelah digeruduk Ormas Islam, Polres Depok langsung menyelidiki laporan tersebut. Namun rumah yang ditempati Asmiranda dan Jonas kosong dan terlihat akan dijual. Satpam Perumahan mengatakan rumah ini baru dibeli 3 bulan lalu, namun jarang sekali terlihat ada penghuni. Belum ada sama sekali? Ada jarang, lagian dia jarang kesini juga sih. Jarang berarti pernah? Iya. Hingga saat ini polisi Resors Depok masih menyelidiki kasus ini. Muhammad Wahyudin Latif, Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke reportase lainnya. Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sterilisasi jalur bus Transjakarta ternyata didukung aksi unik seorang warga. Aksi ini dinamakan Busway Kick. Seperti apa yang dimaksud dengan Busway Kick? Berikut reportasnya untuk Anda. Sterilisasi jalur busway tak semudah diucapkan. Meski sudah ada denda hingga Rp500.000, tetap saja ada orang yang sok penting menyerobot jalur bus Transjakarta itu. Muhammad Davy, warga Jakarta Utara, sudah gerah dengan tingkah pengemudi yang menyerobot jalur itu. Ia mempelopori gerakan moral yang disebutnya Busway Kick. Sejak September dirinya melakukan aksi ini di berbagai halte Transjakarta. Di setiap halte itu kan selalu ada orang. Jadi kalau ini nanti disosialisasikan sanksi sosial semacam Busway Kick ini, itu masyarakat akan tahu cara menegur mereka. Aksi Busway Kick ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang dilakukan Davy adalah cara yang paling berbahaya, yaitu menjulurkan kaki keluar dari pinggiran halte saat pengendara nakal lewat. Kalau takut terjatuh, Anda bisa mengacukan jempol ke bawah pada penerobos itu. Bisa juga dengan memfoto kendaraan yang lewat jalur bus Transjakarta itu dan menyebarkannya lewat jejaring sosial. Oh, saya sangat setuju. Karena itu benar-benar sudah melanggar peraturan lalu lintas. Dan itu sudah memperlambat aktivitas saya. Ya, Takut nggak Pak tadi di pinggir itu? ngapain saya takut? Itu kan itu secara spontanitas saya itu. Setuju sih, soalnya kalau hukum udah nggak berlaku, maksudnya orang tetap menerobos juga, mungkin sanksi sosial bakal lebih kena sama para pengguna yang melanggar. Takut nggak ada di pinggir? Enggak sih, malah seru. Tentunya, aksi menjulurkan kaki atau tangan keluar halte bukan tanpa resiko. Tinggi dari pijakan pinggiran halte di belakang saya ini sekitar 1 meter. Jika Anda tidak waspada, Anda bisa saja jatuh dan cedera. Namun jika Anda tetap ingin melakukan aksi ini, pilihlah cara yang menurut Anda paling aman. Peganglah gagang pintu dan utamakan keselamatan. Jangan sampai keselamatan jiwa Anda menjadi taruhannya. Ahmad Irsal, Nedi Pranedia, Jakarta. Hujan yang mengguyur sejak Rabu malam hingga Kamis mengakibatkan banjir di sejumlah daerah. Di Jakarta, pemukiman di Perdatam dan Rawabuaya terendam. Sementara di Serang, Banten, sejumlah jalan di Cikande tergenang. Di Papua Barat, banjir bandang menerjang Wasior. Dalam musibah ini, 2 orang hilang. Inilah kondisi komplek Perdatam, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Kamis sore.
Sebagian pemukiman masih tergenang air setinggi 30 cm akibat luapan air dari Kali Pesanggerahan. Warga yang rumahnya masih tergenang mulai membersihkan rumahnya Kamis sore. Meskipun rumah masih tergenang, namun warga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Belum ngungsi kemana-mana. Karena nggak ada tempat usian, nggak ada tempat usian sekarang, nggak ada. Meskipun banjir di kawasan ini rutin terjadi, namun banjir diperparah akibat proyek pelebaran sungai yang belum tuntas, pembangunan pusat grosir yang mengambil jalur sungai hingga masalah pompa air yang rusak. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Bojong, Rawabuaya, Jakarta Barat. Ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Banjir yang melanda wilayah ini selama 2 hari merupakan banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat yang membuat air Kali Pesanggerahan meluap. Meski khawatir akan air yang semakin tinggi, namun sebagian warga memilih tinggal di dalam rumahnya dibanding harus mengungsi. Sementara di Serang, Banten, hujan deras yang mengguyur daerah Cikande dari siang hingga sore hari membuat sejumlah ruas jalan terendam. Warga yang nekat melintasi jalan terpaksa mendorong kendaraannya karena mogok. Banjir yang melanda Cikande sudah menjadi hal yang biasa dirasakan warga saat musim hujan. Anak-anak sekolah juga nekat melintasi genangan air meski arus cukup deras. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan buruknya saluran drainase sehingga pembuangan air hujan tidak lancar. Di Papua Barat, kota Wasior kembali dilanda banjir bandang. Banjir terjadi akibat hujan yang turun dari Rabu malam hingga Kamis subuh dan juga meluapnya 5 sungai di distrik Wasior. Akibat banjir bandang, sejumlah ruas jalan rusak dan beberapa jembatan besar yang menghubungkan beberapa daerah di Kecamatan Wondiboi dan Kecamatan Rasie di Kabupaten Teluk Wondama harus terisolasi. Dalam musibah ini, 2 orang hilang. Tim reportase. Ya saudara, antrian nasi jangkrik di Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Warga yang antri, terutama kaum ibu dan lansia, terjatuh dan terjepit ribuan orang. Dalam tradisi mengganti kelambu makam Sunan Kudus yang digelar setiap tanggal 10 Muharram ini, panitia menyediakan 28.000 bungkus nasi jangkrik. Akibat tak sabar mengantre, ribuan warga yang datang sejak Kamis pagi terlibat kericuan saat pembagian nasi jangkrik. Nasi jangkrik atau nasi berkat adalah tradisi saat mengganti kelambu makam Sunan Kudus. Begitu pintu dibuka, sebagian besar pengantre yang merupakan kaum ibu ini langsung terlibat saling dorong, hingga mengakibatkan banyak pengantre yang terjatuh dan terinjak warga lainnya. Beberapa warga pun mengalami luka-luka dan segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan. Meski pihak panitia sudah meminta warga mengantre dengan tertib, namun warga tampaknya tak peduli, sehingga kericuan kembali terjadi. Seorang balita yang digendong ibunya menangis histeris terjepit antrian hingga terpaksa dievakuasi dari kerumunan. Nasi jangkrik yang diperebutkan warga sesungguhnya adalah nasi dengan lauk daging kerbau. Disebut nasi jangkrik karena dibungkus dengan daun jati kering. Nasi jangkrik dipercaya mendatangkan barokah dari Sunan Kudus. Nasi sama daging kerbau. Rasanya gimana? Enak, lezat dan gurih. Tadi ikut antri juga, Bu? Ikut antri. Kenapa Bu rela berdesakan untuk mendapatkan nasi ini, Bu? Ingin mendapatkan nasi dari buka luarnya Mbah Sunan Kudus menjadi barokah. Pihak panitia menyediakan 28.000 bungkus nasi jangkrik untuk dibagikan kepada warga yang datang dari berbagai kota. Total ada 16 kerbau dan 70 kambing yang disembelih untuk tradisi mengganti kelambu makam Sunan Kudus. Tradisi yang digelar setiap tanggal 10 Muharram ini telah berlangsung sejak ratusan tahun. Indra Winardi, kontributor Kudus, Jawa Tengah. Ya, sejumlah kasus foto bugil ternyata belum juga bisa menjadi pelajaran ya, Anggi ya. Di Lampung, foto bugil seorang pegawai negeri di sebuah rumah sakit beredar luas melalui situs jejaring sosial. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama kami.